Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwanti Ekasari, salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Sliek, Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran, yaitu pelajaran matematika peminatan dengan tema turunan fungsi trigonometri lanjutan. Materi ini diberikan di kelas 12 MIPA. Baiklah, kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah turunan fungsi trigonometri lanjutan. Apa saja bentuk formulanya dalam turunan fungsi trigonometri lanjutan dan disertakan dengan contoh dan pembahasannya. Untuk turunan fungsi trigonometri lanjutan, apa saja bentuk-bentuk yang akan dipelajari pada kali ini? Yang pertama yaitu ada turunan fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan U dikali V. Di sini bentuknya adalah perkalian dua buah fungsi. U dan V-nya adalah fungsi. Kita dapat menentukan turunan fungsi trigonometri dalam bentuk Y sama dengan U kali V, di mana turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kemudian bentuk yang kedua yaitu adalah turunan fungsi trigonometri berbentuk pembagian, yaitu Y sama dengan U per V, di mana turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V aksen. Kemudian yang ketiga, bentuk turunannya yaitu bentuk turunan dari sin UX atau cos UX, tan UX, dan kebalikannya. Di sini kita menggunakan aturan rantai, di mana aturan rantai tersebut yaitu jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, kemudian maka jadi Y sama dengan HX, di mana HX-nya itu adalah komposisi antara F dan GX. Ini bisa kita lakukan atau bisa kita turunkan dengan cara DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX, atau yang dikenal dengan aturan Leibniz. Ini secara konsep, di mana hasil-hasil turunan fungsi trigonometri bentuk ketiga ini bisa kita lakukan dengan cara yang lain, yaitu jika fungsinya berbentuk sin pangkat n dari ux, maka kita bisa turunkan n pangkatnya ke depan dikalikan ke depan, maka n dikali sin pangkat n-nya berkurang 1 dikali dari ux, sin pangkat n dikurangi 1ux, kemudian dikali turunan dari sin-nya itu cos UX dan turunan dari UX, yaitu bentuk aljabar, dan seterusnya. Begitu juga untuk bentuk cos pangkat n UX, baik diturunkan seperti itu, atau juga bentuk tan pangkat n UX. Itu adalah bentuk yang ketiga. Nah, di sini kita akan memberikan contoh. Yang pertama, bentuk yang pertama. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x sin x. Di sini adalah bentuknya perkalian. Yang pertama, u-nya itu adalah ux. U-nya adalah 2x. Dan jika diturunkan, itu hasilnya 2. Dan v-nya itu adalah sin x. Jika diturunkan itu adalah cos x. Maka berdasarkan formula atau konsep atau rumus yang kita sudah pelajari tadi, maka Y aksennya sama dengan U aksen V ditambah V aksen U, sehingga diperoleh U aksennya 2 dikali V-nya sin X ditambah U aksennya 2X dikali cos X. U V aksen, U-nya 2X dikali OX. Itu hasil dari turunan bentuk perkalian. Kemudian contoh yang kedua, tentukan turunan dari cos X per sin X tambah cos X. Di sini bentuknya adalah pembagian, di mana U-nya itu adalah cos X dan turunannya adalah min sin X. Kemudian V-nya adalah sin X ditambah cos X, maka V aksennya adalah cos X dikurangi sin X. Sehingga turunannya menjadi U aksennya min sin X dikali V, yaitu sin X ditambah cos X dikurangi U-nya adalah cos X dikali V aksen. V aksennya adalah cos X min sin X. Ini
dikalikan min sin X dikali sin X, yaitu min sin kuadrat X, min sin X dikali cos X, min sin X cos X, min cos X dikali cos, yaitu hasilnya cos kuadrat X, dan min cos X dikali min sin X hasilnya adalah plus sin X cos X. Kita lihat di sini min sin X cos X ditambah sin X cos X hasilnya 0, sehingga tinggal min sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Min sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X hasilnya min 1. Kemudian dibagi dengan sin X ditambah cos X dikuadratkan. Ini hasil dari turunan bentuk kedua, yaitu bentuk pembagian. Contoh yang ketiga, ini adalah bentuk pangkat, yaitu Y sama dengan sin pangkat 3 dikali 2X kuadrat dikurangi 3X. Nah, ini kita pakai langsung saja rumusnya, yaitu N dikali sin pangkat N dikurangi 1 dari U dikali cos U dan dikali U aksen, di mana U-nya itu adalah bentuk aljabar, yaitu 2X kuadrat dikurangi 3X. Kita kerjakan, pangkatnya itu adalah 3 atau N-nya, maka depan 3 dikali sin 3 dikurangi 1 dari 2X kuadrat min 3X, dikali turunan dari sin itu adalah cos 2X kuadrat dikurangi 3X, dikali dengan turunan dari 2X kuadrat dikurangi 3X, yaitu 4X min 3. Sehingga fungsinya menjadi 12X min 9 dikali sin kuadrat 2X kuadrat min 3X dikali cos 2X kuadrat min 3X. Ini adalah hasil dari turunan bentuk pangkat trigonometri. Demikian turunan fungsi trigonometri lanjutan yang bisa kita bahas. Nah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan bisa diterima untuk para siswa jurusan MIPA. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.